Hai guys, kalau Pragnananda dan Arjun Erigaisi sedang berjuang di turnamen Julius Baer Generation Cup Melwere Champion Chess Tour, salah satu prodigi catur dari India, Gukesh Domaraju, sedang berjuang di Spanyol, mengikuti Spanish Chess League 2022. Dan dia baru saja mengalahkan Anton Guijaro David. Ini merupakan pemain kuat dari Spanyol dan salah satu yang terhebat dari Spanyol. Kalau prestasinya yang paling spesial adalah di tahun 2020 pernah menyentuh elo rating 2700 dan dia udah sering banget juara Spanyol. Langsung saja kita bahas partainya karena ini partai yang sangat menarik antara kedua pemain dan pasti banyak banget dagingnya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Anton Guijaro David memulai dengan langkah E4, dia juga sering bermain di turnamen internasional seperti Melwere Champion Chess Tour juga guys. Gukesh melangkah C5, pembukaan Sicilian Defense, putih kuda F3, hitam kuda C6, dan putih gajah B5. Ini merupakan variasi Nesmedinov Rosolimotek dalam pembukaan Sicilian Defense guys, dengan ciri khas gajah ke petak B5 ini. Nah, untuk merespon ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih kalau kalian suka bermain dengan pembukaan Sisilia. Yang pertama, paling banyak dimainkan adalah langkah G7, G6. Kemudian yang kedua adalah langkah D7, D6. Dan yang ketiga adalah langkah E6. Nah, teman-teman, ada pelajaran yang mesti kita ambil dari Gukesh Domaraju. Karena dia melangkahkan langkah E5 dan ini jarang terjadi. Kemudian putih rokade pendek. Oh ya, gimana kalau misalkan gajah memukul kuda dan mengambil pion E5 ya? Maka hitam akan merespon dengan pion D makan gajah. Kuda memukul pion dan akan ada jalan menteri D4. Jadi pionnya akan jatuh kembali dan ini akan membuat hitam unggul posisi dengan memiliki sepasang gajah. Anton Guijaro rokade pendek dan langkah berikutnya lebih menarik lagi karena Gukesh memainkan langkah yang jarang terjadi, yaitu menjalankan gajah ke petak D6. Ini opening yang sangat menarik dan sebagai penonton catur ya, kita dapat ilmu nih dari seorang Gukesh Domaraju. Pastinya ini udah pembahasan yang sangat mendalam sebelum dia bertanding. Setelah gajah D6, putih gajah C4 mengincar pion F7, hitam kuda F6. Putih D3, hitam gajah E7. Hitam seolah membuang tempo ya. Kemudian putih kuda C3 mengincar titik D5, mengontrol titik D5 untuk dikuasai oleh pemain putih, hitam D6. Putih A4, hitam rokade pendek, putih gajah D2, hitam H6, putih H3, hitam gajah E6, putih kuda D5. Hitam A6, putih A5. Lihatlah bagaimana permainan Anton Guijaro sangat tidak ingin memberikan ruang bagi Gukesh Domaraju. Kemudian Gukesh gajah memukul kuda, putih pion memukul gajah, dan hitam kuda B8. Langkah ke-14, Anton Guijaro David menuju babak middle game. Dia memainkan langkah kuda H4. Ini bagus karena idenya adalah untuk manuver ke petak F5. Hitam benteng E8, putih kuda F5, hitam gajah F8. Putih benteng E1, hitam raja H7. Putih menteri F3, hitam G6. Putih kuda G3, hitam kuda B D7. Putih gajah B3. Kemudian hitam gajah E7, putih gajah A4. Cantik banget ya ide dari permainan Grandmaster dunia guys. Jadi dia kalau misalkan udah tahu buahnya itu udah tidak optimal, dia coba cari ruang dan memindahkan perwira ke tempat yang lebih baik guys. Itu yang membedakan Grandmaster dunia dengan ya seperti Admiral Chess lah yang kelasnya masih jauh dari Grandmaster. Setelah gajah 4, hitam benteng F8. Apa tujuan dari Gukesh Domaraju dengan memindahkan benteng F8? Ya, dia ingin membongkar dari F7, F5. Sekaligus menghindari pin dari gajah di petak A4. Putih benteng A petak B1 dengan ide membongkar B2, B4. Kemudian hitam benteng C8, putih C4. Hitam benteng C7, putih menteri E2, hitam kuda G8. Putih B4, hitam memukul pion. Kemudian gajah memukul kuda D7, benteng memukul gajah, putih benteng memukul pion B4. Hitam F5, putih benteng E ke petak B1, menyusun susunan baterai, benteng mengincar pion B7. Hitam menteri C8, putih benteng tarik ke petak B3,
Kemudian hitam benteng F7, putih gajah C3, hitam gajah F6. Putih kuda ke petak F1, hitam gajah G7. Putih benteng B6, hitam kuda F6, putih gajah B4 mengincar pion D6, gukes menteri D8. Ya, memang kalian juga bisa lihat bahwa memasuki 32 langkah, memang ini unggul untuk pemain putih ya, teman-teman. Tapi Anton Guijaro juga bingung gimana cara untuk mengkonversi keunggulan ini jadi sebuah kemenangan. Karena secara posisi unggul, tapi belum dapetin keunggulan satu pion pun. Dia coba memindahkan menteri ke petak A2 dengan ide menyusun ancaman diagonal menteri ke petak A3 dan menambah tekanan pada pion D6. Gukes kuda H5. Dia ingin keluar dari tekanan dan memplot kuda di petak F4. Putih menteri A3, hitam gajah F8. Kemudian putih gajah D2 mencegah kuda F4, hitam G5. Putih G3, hitam kuda F6. Putih menteri C1, hitam F4. Putih menteri D1, hitam menteri L8. Putih gajah C3, hitam gajah G7. Putih G4, hitam H5. Boom! Langkah ke-40. Gukes coba keluar dari tekanan dengan mengorbankan pion. Sayang sekali Anton Guijaro tidak memakan pion di petak H5, padahal dengan pilihan memukul pion di petak H5 ini membuat putih unggul, guys. Ya, tapi ada beberapa hal yang dipikirin oleh Anton Guijaro, mungkin karena pionnya akan jatuh kembali ya dengan setup benteng ke petak F8, bisa saja itu terjadi, padahal dia juga bisa setup gajah ke petak B4. Sekali lagi ya, teman-teman, permainan catur tuh bukan hanya permainan tentang analisa dan analitik seperti itu, tapi juga tentang keberanian, juga mental, dan keberanian untuk memutuskan langkah. Karena waktunya kritis, Anton Guijaro memilih langkah simple kuda D2. Dan ini masih memberikan keunggulan bagi Anton Guijaro. Gukes, pion H makan G4, pion memukul pion, kemudian gajah F8. Kemudian putih menteri F3, hitam raja G8. Dari sini kita bisa lihat bahwa pergerakan dari Gukes Domaraju coba memindahkan perwira kuat ke petak H7 dengan mengambil jalur H. Putih kuda E4, kuda memukul kuda, menteri memukul kuda, dan hitam benteng H7. Putih raja F1. Bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Gukes Domaraju, guys? Ya, dia mengorbankan pion dengan jalan F3. Boom! Anton Guijaro, menteri memukul pion, dan benteng D ke petak F7. Jadi Gukes di sini coba menghidupkan jalur F-nya juga dengan mengorbankan satu pion. Anton Guijaro menteri ke petak E3, hitam menteri C8. Sekali lagi memberikan pion di petak G5. Kali ini Anton Guijaro tidak mengambil pion di petak G5, dia memilih menteri E4. Mengapa dia tidak mengambil? Jika menteri memukul pion G5, maka akan ada benteng H ke petak G7 dan ini bahaya untuk pemain putih. Menteri H5 akan ada menteri ke petak C5. Jadi tepat memilih menteri E4, kemudian hitam benteng F4, putih menteri G6, hitam raja H8. Sudah 50 langkah teman-teman, putih bermain sangat baik, menjaga performa dan menguasai permainan. Namun sayang, permainan catur berubah. Permainan catur adalah permainan yang dibutuhkan ketelitian. Satu langkah kesalahan langsung dihukum. Karena di langkah berikutnya, sisa 50 detik, Anton Guijaro memainkan langkah blunder besar dengan menteri ke petak E6. Kalau kalian jadi pemain hitam sebagai Gukes Domaraju, bisakah kalian menghukum blunder yang diperbuat, yang dilakukan oleh Anton Guijaro David? Ya, dengan menyaksikan, dengan melihat posisi yang sudah tercipta, tepat sekali jika kalian memilih menteri ke petak C5. Boom! Mengincar pion F2. Jika di sini putih men-setup benteng ke petak B2, maka hitam akan ada menteri ke petak E3 dengan ide benteng masuk ke petak H1. Ini sulit, dan jika raja ke petak G1, maka akan ada menteri ke petak C1. Jelas ini bahaya untuk pemain putih. Nah, setelah menteri C5, Anton Guijaro memang harus melakukan gajah memukul pion E5. Kemudian hitam, pion memukul gajah, putih menteri memukul pion skak, gajah ke petak G7. Menteri ke petak E8, ditutup benteng F8, putih menteri E2. Teman-teman, bisakah kalian tebak kembali langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini? Apakah sudah selesai serangan dari pemain hitam? Dan bisakah kalian temukan langkah spesial untuk menghukum Anton Guijaro David?
Luar biasa penonton RLCS kalau kalian bisa lihat. Benteng ke petak H1, boom. Raja ke petak G2. Benteng memukul pion F2, boom. Anton Guijaro David 56 langkah. Menyerah dari Gukes Domaraju. Jika dilanjutkan, Menteri memukul benteng, maka akan ada setup benteng ke petak H2. Raja memukul benteng, Menteri akan hilang. Raja ke petak H3, akan ada setup Menteri F3, Raja ke petak H2. Akan ada gajah E5 skak, Raja ke petak G1. Akan ada gajah D4, Raja ke petak H2. Menteri F2 skak 6 langkah akan checkmate, Raja ke petak H3, Menteri H4, Raja G2, Menteri makan pion, kemudian Raja ke petak F1, akan ada Menteri F3 skak, Raja E1, dan skak mat indah dengan gajah C3. Pasti ini akan ditemukan oleh Gukes Domaraju. Teman-teman, apa komentar kalian? Coba berikan nilai dari angka 1 sampai 10. Kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, para pecatur muda India memang gila dan memang beberapa tahun lagi saya prediksi para pecatur muda India ini yang akan menguasai papan atas dunia percaturan.